Semua orang pasti setuju, sukses membuat usaha atau bisnis apapun diperlukan banyak macam faktor. Terlepas dari faktor-faktor yang lain atau faktor kedisiplinan juga di dalamnya. Berbicara kedisiplinan, kebanyakan orang akan menyinggung tentang masa lalu saat bersekolah. Apakah benar begitu? Namun kenyataannya, itu tidak menjadi patokan. Seseorang yang pintar di sekolah, disiplin tinggi, belum tentu disiplin saat menjalankan usaha. Belum tentu suksesnya melebihi murid yang dablek. Apakah Anda pernah melihat ini? Atau hanya saya saja? Karena usaha ada anggaran yang diputar. Bisa itu yang namanya perubahan mendadak, anggaran jadi kurus kerontang. Bisa juga anggaran jadi tambah gendut karena kesulitan dan kerumitan yang harus dihadapi berbeda jauh. Faktanya juga lebih besar. Selain dari hal keuangan, juga ada hal dari dalam diri juga yang berkaitan erat dengan pikiran dan perasaan. Hal kebiasaan yang paling umum pasti sudah pada tahu. Di sekolah tidak boleh nyontek. Di dunia usaha, imitating sangat diperlukan juga. Di sekolah, mendapatkan nilai buruk bisa dicap gagal dan dikatain. Di dunia usaha, jika gagal masih dapat pengalaman, masih dapat rasa salut dari teman. Tergantung kita menyikapi dan berteman dengan siapa sih. Dan masih banyak lagi perbedaannya. Namun jika disiplin ini tidak ada perbedaan lagi, tidak ada alasan lagi. Semua orang yang menginginkan juara di sekolah, sukses di usaha, sukses membuat karya, dan dimanapun arenanya, kedisiplinan sangat diperlukan. Penelitian menyebutkan seseorang yang bisa mengendalikan kedisiplinan yang kuat bukan karena faktor dirinya sendiri, tapi sebab adanya manipulasi arena atau lingkungan yang sejalan dengan kedisiplinan tersebut, sehingga tidak diperlukan kendali diri yang super. Jadi kita tidak bisa menyalahkan lingkungan juga, karena kita bebas memilih berkumpul dengan siapa. Di sekolah tentu mendukung lingkungan yang disiplin. Ketika sudah lulus, lingkungan luar juga mempengaruhi dan kita bebas memilihnya. Jika kedisiplinan yang diterapkan di dalam sekolah akan membuatnya menjadi juara, lalu setelah lulus akan ada kedisiplinan yang ekstra. Mengapa begitu? Karena arena pertarungan sudah berbeda. Kedisiplinan memang diperlukan pada setiap pengusaha, pebisnis, pejuang rupiah, penggila dolar. Tapi disiplin sewaktu sekolah belum tentu disiplin saat membangun usaha. Karena kedisiplinan sangat ringkih. Bahkan kedisiplinan bisa runtuh setiap ada peristiwa yang berbeda. Seperti tragedi minus, kaget tiba-tiba terjadi bencana keuangan, ditipu ekspektasi yang tinggi, atau tidak dapat dukungan, dan lain sebagainya. Ini yang bisa menjadi sebab kedisiplinan yang dibangun sejak sekolah bisa roboh. Karena ini akan menjadikan persepsi yang berbeda dari pengalaman sewaktu di sekolah. Padahal sudah disiplin, tapi kok tidak mendapatkan juara, seperti ketika di sekolah. Anda disiplin belajar di sekolah setahun, 2 tahun, bisa jadi juara. Meski jika ingin menjadi juara lagi, ya disiplin belajar dan praktek lagi. Namun ketika Anda disiplin mengerjakan usaha Anda setahun, 2 tahun, bahkan 5 tahun, belum tentu akan sukses. Karena masih banyak faktor lain yang lebih besar. Memang arena fight-nya beda jauh. Sedangkan rasa mengidam ingin juara kelas yang kuat dari pengalaman saat sekolah, namun tidak terpuaskan di dunia setelah lulus, ini bisa menjadi serangan double untuk merobohkan kedisiplinannya. Jadi yang harus Anda lakukan, perkuat kedisiplinan Anda, karena kedisiplinan bisa roboh kapan saja. Sebab tragedi kehidupan kita tidak tahu kapan akan datang. Anda bisa memperkuat kedisiplinan dengan memanipulasi arena. Perkuat kedisiplinan dengan berada di lingkungan yang memperkuat rangsangan-rangsangan yang sejalan dengan tujuan Anda saat ini. Hal itu dilakukan bukan hanya mempermudah karakter pengusaha sukses maupun pemanfaatan waktu yang bijak, tapi juga mengarahkan Anda untuk bisa mengambil opsi mana yang harus dijalankan. Karena di saat Anda sudah mempunyai karyawan dan usaha yang sudah berjalan, Anda sudah tidak mencari-cari lagi, tapi sudah mengumpulkan data dan ide, lalu mengambil opsi mana yang lebih baik.
Sekarang Anda rasakan dan bandingkan apa yang Anda dapatkan setelah mendapatkan ide, semangat, dan peluang setelah berada di arena yang mana, dan mendapatkan serangan panik, bingung, loyo, semangat turun setelah berada di arena yang mana.